semua, bertemu lagi di channel saya. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang hakikat manusia dan hakikat pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Setiawati. Nah, dengan tujuan pembelajaran yaitu untuk mengetahui hubungan apa antara manusia dengan pendidikan, untuk mengetahui apa hakikat manusia. Yang ketiga, untuk mengetahui apa itu hakikat pendidikan. Nah, di sini ada pokok pembahasan. Yang pertama ada hubungan apa antara manusia dengan pendidikan, apa itu hakikat manusia. Nah, apa itu hakikat pendidikan? Yuk teman-teman, jangan di skip video ini, ikuti terus sampai selesai ya. Nah, yang pertama ada hubungan antara manusia dengan pendidikan. Hakikat manusia ditinjau dari sifat-sifat hakikat menjadi karakteristik manusia yang membedakan dari makhluk lainnya, sehingga dapat dilaksanakan strategi yang tepat dalam pendidikan. Hal ini ditinjau dari beberapa pandangan, diantaranya psikoanalitik, humanistik, behavioristik. Hakikat manusia juga ditinjau dari beberapa dimensi, yaitu dimensi individu, sosial, moral, dan keberagamaan yang perlu dikembangkan dari manusia melalui pendidikan sehingga terbentuk manusia Indonesia selanjutnya. Nah, hakikat pendidikan untuk bisa diterapkan dalam kegiatan pendidikan secara etimologi berasal dari bahasa Yunani pedagogi yang akan katanya pais, artinya anak dan ujian, yang artinya membimbing. Jadi pedagogik artinya membimbing yang diberikan kepada anak. Dalam bahasa Inggris, pendidikan diterjemahkan menjadi education yang berasal dari bahasa Yunani educare, yang berarti membawa keluar yang tersimpan dalam jiwa anak untuk dapat tumbuh dan berkembang. Pendidikan pada hakikatnya merupakan suatu usaha manusia untuk memanusiakan manusia itu sendiri, yaitu untuk membudidayakan manusia. Nah, selanjutnya apa itu hakikat manusia? Hakikat manusia yang pertama berdasarkan beberapa pandangan. Menurut Jalaluddin dan Abdullah tahun 1997 halaman 107 mengemukakan pandangan tentang hakikat manusia ada pada 4 aliran, yaitu aliran serba zat, aliran serba ruh, aliran dualisme, dan aliran eksistensialisme. Nah, yang kedua, sifat dan hakikat manusia. A. Kemampuan menyadari diri, kemampuan bereksistensi, dan C. Kata hati. D. Moral. E. Kemampuan bertanggung jawab. F. Kata kebebasan. G. Kewajiban. Dan H. Kemampuan menghayati kebahagiaan. Yang ketiga, pandangan Islam tentang hakikat manusia. Islam memandang hakikat manusia bukan berdasarkan pandangan pribadi atau individu orang yang memandang, tetapi memandang yang didasarkan atas ayat-ayat Tuhan yang terkandung dalam Al-Quran disampaikan Nabi Muhammad SAW. Ayat-ayat yang terkandung dalam Al-Quran atau pandangan hidup yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Hakikat manusia menurut pandangan Islam dikembangkan oleh Sakti tahun 2010 sebagai berikut. Nah, hakikat manusia sebagai makhluk ciptaan Allah ada beberapa karakteristik sehubungan dengan manusia sebagai makhluk hidup diciptakan Allah sebagai berikut. Pertama, manusia makhluk Allah yang terdiri dari jasad dan ruh. Manusia adalah makhluk Allah yang paling potensial. 3. Manusia adalah puncak ciptaan makhluk Allah yang tertinggi. 4. Sebagai hamba, sejalan dengan keistimewaan kelebihan yang dimiliki itu, maka Allah menegaskan bahwa Al-Quran bahwa tujuan pokok penciptanya manusia adalah untuk mengenal Allah sebagai Tuhannya serta mengabdi kepadanya. Nah, 4 dimensi hakikat manusia. A. Dimensi keindividualan. Kesadaran manusia akan diri sendiri merupakan perwujudan kualitas individu manusia. B. Dimensi sosialan. Setiap bayi yang lahir dikaruniai potensial
sosial, artinya setiap orang dapat saling berkomunikasi, yang pada hakikatnya di dalamnya terkandung unsur saling memberi dan menerima. Adanya dimensi kesosialan pada diri manusia nampak lebih jelas pada dorongan untuk bergaul. C. Dimensi kesusilaan. Susila berasal dari kata su dan sila yang artinya kepantasan yang lebih tinggi. Dimensi keberagaman. Pada hakikatnya manusia adalah makhluk religius. Yang kelima, pengembangan dimensi hakikat manusia. Sasaran pendidikan adalah manusia saling dengan sendirinya mengembangkan dimensi hakikat manusia menjadi 90 filsafat pendidikan. The choice is yours. Tugas pendidik. Apa itu hakikat pendidikan? Pengertian hakikat pendidikan, sasaran pendidikan adalah manusia yang mengembangkan banyak aspek dan sifat sangat kompleks. Karena sangat kompleks tersebut, tidak ada satu batasan yang lebih menjelaskan hakikat pendidikan. Yang kedua, bagaimana hubungan hakikat manusia dengan hakikat pendidikan? Sebagai pandangan tentang hakikat manusia telah mewarnai proses pendidikan khususnya dalam hal pembelajaran. Pandangan-pandangan ini berfungsi sebagai dasar pemikiran bagi guru untuk memilih pendekatan yang sesuai dengan praktik pembelajaran. Orientasi pembelajaran pada pokoknya berhubungan dengan pemahaman kondisi-kondisi yang diasosiasikan dengan pembelajaran yang efektif. Sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Mari kita mengisi evaluasi diri kita. Mari kerjakan. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.